Heri Tanjung tercatat sebagai orang terkaya ke-15 di Indonesia versi majalah Forbes dengan kekayaan mencapai 1,42 miliar dolar setara Rp18,46 triliun, melonjak dari tahun sebelumnya pada urutan 24. Heri Tanusudibjo, Grup Presiden dan CEO PT Bakti Investama Tebek BHIT, dalam keterangan resmi yang diterima bisnis.com, Selasa, tanggal 7 April tahun 2015, mengatakan pendapatan bersih perseroan meningkat 7,8% menjadi Rp12,43 triliun dari sebelumnya Rp11,53 triliun. Heri Tanusudibjo, antara EBITDA meningkat 5,7% menjadi Rp4,35 triliun dari Rp4,11 triliun, ungkapnya. Pendapatan dari lembaga keuangan milik emiten berkode saham BHIT melonjak tajam 33,2% menjadi Rp996,16 miliar dari Rp748,02 miliar. Kontributor terbesar masih dari sektor media mencapai 82,4% senilai Rp10,24 triliun, naik 7,8% dari Rp9,49 triliun. Media berbasis konten dan iklan yang dikontribusikan PT Media Nusantara Citra Tebek (MNCN) diklaim terus menunjukkan kekuatan kinerja kendati ketidakpastian pemilu dan perdebatan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pendapatan iklan MNCN dari 3 stasiun televisi free-to-air (FTA), yakni RCTI, MNCTV, dan Global TV, memberikan kontribusi 88,8% dari total pendapatan MNCN. Pendapatan dari ketiga FTA tersebut mencapai Rp5,92 triliun sepanjang tahun lalu, naik 4% dibandingkan dengan setahun sebelumnya Rp5,71 triliun. EBITDA inti MNCN juga naik 2% menjadi Rp2,77 triliun tahun lalu dari sebelumnya Rp2,71 triliun. Kinerja tersebut disokong oleh revenue SARE dan audiens SARE di nomor 1 dengan perhitungan power ratio 1,3x terbesar di industri ini dan menjadikan RCTI sebagai stasiun TV paling banyak diminati pengiklan. Dia menambahkan, MNCN telah berhasil menempatkan 5 mesin penggerak utama yang mendorong perkembangannya, yakni 3 stasiun TV FTA, jaringan TV nasional Sindo TV, serta bisnis pustaka konten yang menyimpan 200.000 jam konten pilihan, serta 19 saluran MNC Channel. Selain itu, MNCN akan segera mengoperasikan studio, rumah produksi internal terbesar, dan menjadikan pertumbuhan perseroan selanjutnya segera dimulai. Emiten milik Heri Tanu berikutnya, PT MNC Sky Vision Tebek (MSKY), mengawali kinerja 2014 secara perlahan akibat bencana alam yang telah melanda Indonesia pada Juni tahun 2014. Piala Dunia berimbas pada pendapatan perseroan dikarenakan sejumlah pelanggan memilih produk pesaing yang menawarkan siaran Piala Dunia. Pembajakan diklaim mencapai 4 juta pelanggan, melonjak dari sebelumnya hanya 1 juta pelanggan rumah tangga. Perseroan mengakui telah memerangi pembajakan tersebut. Prospek pasar televisi berlangganan dinilai masih besar mencapai 20 juta rumah tangga kelas menengah dengan penetrasi kurang dari 20% di Indonesia pada tahun lalu. Total pendapatan MSKY mencapai Rp3,27 triliun, naik 9% dibandingkan sebelumnya Rp3,02 triliun. EBITDA mencapai Rp1,25 miliar, naik 4% dari sebelumnya Rp1,21 miliar hingga akhir tahun lalu.
Jumlah pelanggan aktif televisi berbayar Indovision mencapai 2,53 juta, naik 10% dari sebelumnya 2,3 juta. Jumlah penambahan pelanggan rata mencapai 20.000 pelanggan per bulan. Emiten selanjutnya, PT Global Mediacom Tebet (MCOM) memulai merintis usaha baru pada 2014 dengan membangun jaringan serat kabel optik berkecepatan 50,77 megabit per detik yakni Play Media. Strategi penjualan utama melalui bundel Play Media dengan 600.000 pelanggan Indovision di Jabodetabek. 3 jenis usaha online media milik MCOM adalah WeChat, Letang, dan MNC Shop. Saluran televisi belanja tersebut akan dikembangkan sebagai pasar e-commerce di masa depan. Adapun PT MNC Capital Indonesia Tebek (BCAP) membukukan pendapatan Rp 1,03 triliun atau melonjak 45% dibandingkan dengan setahun sebelumnya Rp 717,6 miliar. Kontribusi terbesar 40,5% dengan total pendapatan Rp 420,4 miliar diperoleh dari pendapatan pembiayaan dan sewa operasi, pendapatan murabahah dan pendapatan sewa al-ijarah bersih. Kemudian, pendapatan premi neto berkontribusi 34,5% mencapai Rp 358,8 miliar. Total EBITDA BCAP dibukukan Rp 287,6 miliar tahun lalu, meningkat 69,2% dibandingkan Rp 170,0 miliar pada 2013. Laba bersih BCAP sebesar Rp 25,2 miliar atau meningkat sebesar 346,1% dibandingkan Rp 5,6 miliar setahun sebelumnya. Total aset managet dari MNC Finance meningkat 22% dengan jumlah Rp pukul 2,9 triliun tahun lalu dibandingkan Rp 1,71 triliun setahun sebelumnya. MNC Life dan MNC Insurance berhasil meraih total premi bersih sebesar Rp 358,8 miliar pada 2014 atau meningkat 40,0% dibandingkan Rp 256,2 miliar pada 2013. Investasi strategis BHIT pada PT MNC Land Tebek (KPIG) di sektor properti diklaim telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Perseroan mengumumkan total pendapatan telah mencapai Rp 1 triliun pada 2014. Selama periode 2014, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 1 triliun atau naik 72% dibandingkan dengan pendapatan pada setahun sebelumnya Rp 588 miliar. Kinerja perseroan yang menguat ini didukung oleh meningkatnya pendapatan dari sektor hotel, resort, dan golf menjadi Rp 633 miliar atau naik 51% YoY. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap pendapatan. Kontribusi sewa ruang perkantoran menyumbang pendapatan sebesar Rp 128 miliar atau tumbuh sebesar 8% dibandingkan dengan periode 2013. Sektor ini juga diharapkan akan terus bertumbuh pada tahun ini dengan beroperasinya MNC Financial Center dan dengan telah diselesaikannya MNC Tower Surabaya. Selain itu pada lalu, perseroan mulai membukukan pendapatan dari sektor apartemen dan properti lainnya sebesar Rp 187 miliar yang sebelumnya tidak ada pada 2013. Total kontribusi sektor ini terhadap pendapatan periode 2014 sebesar 18%. Sektor terakhir yaitu sektor jasa keamanan dan jasa lainnya mengkontribusi 4% dari total pendapatan atau setara dengan Rp 35 miliar naik 18% dari tahun sebelumnya. KPIG mencapai EBITDA 2014 sebesar Rp 350 miliar, naik 83% secara tahunan dari Rp 192 miliar.
EBITDA margin perseroan naik 200 poin menjadi 35% dari 33% karena adanya kontribusi pendapatan dari sektor apartemen dan properti lainnya. Perseroan mencatat kenaikan laba bersih sebesar 39% menjadi Rp387 miliar pada 2014 dari Rp278 miliar pada 2013. Ke depan KPIG akan tetap fokus pada pengembangan dua mega proyek. Pertama, Lifestyle and Entertainment Development. Pembangunan akan dilakukan di Lido, Bogor. Kapasitas area yang dimiliki mencapai 2.000 ha. Perseroan memiliki rencana bisnis untuk menciptakan tujuan bertaraf internasional dengan tema Most Integrated Entertainment di Indonesia serta merupakan salah satu tempat tujuan di kawasan regional. Kami akan menyelesaikan master plan dengan mengembangkan Entertainment City seluas 425 ha. Tahap awal adalah membangun 72 hektar untuk theme park, paparnya. Proyek kedua di bawah kelolaan KPIG. BNR memiliki lahan seluas 103 ha dan merupakan salah satu pemilik lahan luas yang terintegrasi di Bali. BNR berjarak 45 menit dari Bali International Airport. BNR memiliki 278 unit kamar dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 71% pada 2014. BNR juga memiliki 18 hall signature golf dan termasuk salah satu yang terbaik di Asia Pasifik dan menempati peringkat 52 di dunia berdasarkan Golf Digest. Kami juga telah merencanakan untuk meningkatkan daerah ini dengan menambah hotel bertaraf internasional, villa mewah, dan beberapa fasilitas penunjang seperti convention center dan wellness medical spa. Pembangunan BNR saat ini memasuki tahapan master plan design, jelasnya.